Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun amatek ajiku Semar pengadepan dagang. Aduh welas asih, cedhak welas asih. Welas asih marang daganganku kabeh. Semar sing dasar, gareng ngeneng-ngeneng, Petruk celuk-celuk, Bagong ngomong-ngomong. Sri Kandi kang ngedoli, Janaka kang nukoni. Ndodok kemroyok, ngadeg kemriyek, jenggelek entek saka kersane Allah. Aja turu sore kaki, ana dewa nganglang jagat, nyangking pokor kencanane, isine donga tetulak, sandang kelawan pangan, yaiku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah keilmuan kuno. Nah, ilmu ini adalah warisan leluhur kita. Ilmu ini adalah ilmu putih ya. Bagi panjenengan yang mempunyai usaha-usaha dagang. Jadi yang akan saya bagikan kali ini, akan saya jazahkan ini adalah ilmu kuno penglarisan dagang. Nah, untuk bisa menguasai ajian ini, panjenengan harus ditebus. Jadi kabeh iku ana pitukone. Jadi untuk membuat pedang, panjenengan harus membuat pedang dulu. Intinya itu. Ini senjata. Jadi panjenengan harus membuat senjata. Nah, untuk bisa mendapatkan senjata ini harus ada pembeliannya. Ono pitukone, ada syarat-syaratnya. Lah syarat-syaratnya apa? Syaratnya panjenengan harus poso mutih atau puasa mutih 3 hari 3 malam. Dimulai dari malam kelahiran atau malam weton panjenengan. Kuncinya mutih. Lah mutih itu bagaimana? Mutih itu ya posonya itu juga makannya nasi putih saja, minumnya air putih saja. Nah ini paling bagus makannya itu pas maghrib atau matahari terbenam sekali. Jadi sehari semalam itu sekali. Jadi maghrib ketemu maghrib itu sehari semalam, kemudian maghrib ketemu maghrib lagi sehari semalam, dan maghrib ketemu maghrib lagi sehari semalam. Nah, cukup 3
hari 3 malam poso mutih, tidak usah ngebleng, ndak masalah. Lah, apa mantranya dan bagaimana mantra atau doa? Ya, jadi ini doanya. Ketika mutih itu tadi, ya, panjenengan tiap malam sehabis jam 12 malam itu doa ini atau mantra ini nanti dibaca 7 kali, ya, 7 kali di halaman rumah. Kalau mungkin panjenengan halaman rumahnya sempit atau terlalu ramai, boleh panjenengan nanti melafalkannya atau membacanya itu di tempat yang jauh, entah itu di lapangan. Yang penting apa? Tidak usah memakai alas kaki, jadi kaki ini langsung bersentuhan dengan tanah, dan atas tidak boleh kaling-kalingan atap utawa ora, langsung dengan langit intinya. Jadi atas langsung langit, yang bawah tidak usah memakai sandal atau sepatu atau alas kaki. Itu. Nah, doanya semacam ini. Panjenengan hafalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun amatek ajiku Semar pengadepan dagang. Aduh welas asih, cedak welas asih, welas asio marang daganganku kabeh. Semar sing dasar, gareng ngeneng-ngeneng, Petruk celuk-celuk, Bagong ngomong-ngomong. Sri Kandi kang ngedoli, Janaka kang nukoni. Ndodok kemroyok, ngadeg kemriyek, jenggelek entek saka kersane Allah. Itu nggih, itu doanya itu dibaca 7 kali sehabis jam 12 malam di tempat yang terbuka, ya. Dan pas panjenengan poso mutih 3 hari 3 malam tadi. Saya ulangi lagi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun amatek ajiku Semar pengadepan dagang. Aduh welas asih, cedak welas asih, welas asio marang daganganku kabeh. Semar sing dasar, gareng ngeneng-ngeneng, Petruk celuk-celuk, Bagong ngomong-ngomong. Sri Kandi kang ngedoli, Janaka kang nukoni. Ndodok kemroyok, ngadeg kemriyek, jenggelek entek saka kersane Allah. Nah itu nggih, itu doanya, itu dibaca 7 kali ketika panjenengan tirakat poso mutih tadi. Ya, demikian sebuah keilmuan kuno dari nenek moyang kita, leluhur kita, yang sudah saya bagikan kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.